Bacillus sp. Bakteri merupakan organisme yang mempunyai penyebaran terluas di alam. Hal tersebut karena bakteri mampu hidup pada berbagai habitat dan mampu menguraikan senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana untuk memperoleh zat-zat tertentu yang dibutuhkan dalam rangka mempertahankan hidupnya. Bacillus sp. Genus Bacillus merupakan salah satu bakteri yang mempunyai berbagai macam kemampuan yang dapat dikembangkan dalam skala industri. Menurut Atlas dan Barta tahun 1987, Bacillus sp sangat potensial untuk dikembangkan dalam industri bioteknologi. Sifat-sifat Bacillus sp yaitu memiliki kisaran suhu pertumbuhan yang luas, pembentuk spora, kosmopolit, dan tahan terhadap senyawa-senyawa antiseptik, bersifat aerob atau fakultatif anaerob, memiliki kemampuan enzimatik yang beragam, mampu melakukan biodegradasi terhadap banyak senyawa rekalsitran dan xenobiotik, dan marga Bacillus ini juga mampu tumbuh pada temperatur 10-50 derajat Celcius. Karakteristik Bacillus sp. Bacillus sp digolongkan ke dalam kelas bakteri heterotrofik, yaitu protista yang bersifat uniseluler. Yang kedua, dia termasuk dalam golongan mikroorganisme redusen atau yang lazim disebut sebagai decomposer. Yang dimaksud sini adalah decomposer lingkungan mikroorganisme. Dia dapat merubah lingkungannya menjadi pakan alami atau yang lainnya. Yang ketiga, dia dapat dijumpai di berbagai lingkungan kita, baik itu di tanah, di air, hingga di samudra luas. Yang keempat, dia dapat membentuk endospora. Endospora tersebut berbentuk bulat, oval, elips, atau silinder yang terbentuk di dalam sel vegetatif. Endospora tersebut membedakan Bacillus dari tipe-tipe bakteri pembentuk exospora. Nah, spora Bacillus pertama kali dideskripsikan oleh Kohn pada tahun 1872. Endospora yang dihasilkan oleh Bacillus mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap faktor kimia dan fisika seperti suhu ekstrim, alkohol, dan sebagainya. Jenis-jenis tersebut seluruhnya mengandung DPA atau dipiclonic acid, dan mereka mempunyai derajat dormansi unparallel pada bentuk kehidupan yang lain. Spora tersebut membawa siklus perkembangan di mana sel vegetatif dapat membentuk spora dan spora kemudian dapat tumbuh berkecambah menjadi sel vegetatif. Nah, ada lagi yang kelima, Bacillus sp bergerak dengan adanya flagel peritricus. Flagel peritricus dia memiliki buntut di semua badannya, sehingga dia mudah bergerak pada lingkungannya. Yang keenam adalah dia bersifat aerobik. Ada juga yang bersifat fakultatif anaerobik, sehingga dia membutuhkan udara. Yang terakhir adalah marga Bacillus ini kemampuannya adalah mampu tumbuh pada temperatur yang luas. Temperatur yang luas ini dari 10 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Nah, sehingga dia mudah tumbuh dalam kerapatan tinggi dan mampu membentuk endospora yang tahan panas. Dia juga bisa tumbuh di suhu yang cukup rendah. Sifat fisiologis. Marga Bacillus mempunyai sifat-sifat yang unik dan menarik yang harus kita ketahui sehingga kita dapat memahaminya. Nah, sifat fisiologis berdasarkan Norris et al. Pada tahun 1981, Klaus and Barclay pada 1987, dia menyatakan bahwa marga Bacillus mampu mendegradasi senyawa organik seperti protein, pati, selulosa, hidrokarbon, dan agar. Yang kedua, dia mampu menghasilkan antibiotik. Yang ketiga, berperan dalam nitrifikasi dan nitrifikasi. Yang keempat, pengikat nitrogen. Yang kelima, pengoksidasi selenium. Yang keenam,
pengoksidasi dan produksi mangan. Yang ketujuh, bersifat kemolitotrof, aerob atau fakultatif anaerob, asidofilik atau yang disebut alkalifilik. Klasifikasi bakteri. Klasifikasi yang sampai saat ini dipakai adalah dari Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. Tata namanya diatur berdasarkan International Code of Nomenclature of Bacteria and Virus yang ditetapkan pada tahun 1947 oleh International Committee on Bacteriological Nomenclature. Berdasarkan aturan tersebut, maka menurut Bergey's Manual of Determinative Bacteriology edisi ke-8 dalam Hideo Tomo tahun 1985, klasifikasi Bacillus spp adalah sebagai berikut. Kingdom Prokaryotik, divisi bakteria, kelasnya Schizomycetes, bangsa Eubacteriales, sukunya Bacillacea, marganya Bacillus, jenisnya Bacillus spp. Bakteri Bacillus juga memiliki beberapa kelebihan. Dia memiliki kemampuan dalam menghasilkan antibiotik yang berperan dalam nitrifikasi dan denitrifikasi. Dia juga bisa menjadi pemikat nitrogen. Dia juga bersifat kemolitotrof aerob dan fakultatif anaerob. Dia juga dapat melakukan karbonat, dapat menurunkan fosfat, dan menurunkan pH substrat akibat asam organik yang dihasilkannya. Dia juga dapat melakukan mineralisasi terhadap bahan organik kompleks, baik berupa senyawa polisakarida, protein maupun selulosa. Bakteri Bacillus memang memiliki banyak kelebihan. Namun, jika diberi terus-menerus dalam tahap budidaya, maka dapat menyebabkan nitrofikasi air dan juga dapat meningkatkan konsentrasi fosfat dan nitrit. Dia juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan buffer bikarbonat dan asam karbonat, dan juga dapat menyebabkan terjadinya radikal karbonat. Enzim protease dan sitiase yang dihasilkan selama fermentasi Bacillus dapat secara ekstrim mengganggu siklus dan kesempurnaan molting bagi udang. Selanjutnya adalah klasifikasi dari Bacillus licheniformis. Ia termasuk dalam kingdom Bacteria, phylum Firmicutes, kelas Bacilli, orders Bacillales, famili dari Bacilliaceae, genusnya adalah Bacillus, dan dia termasuk dalam spesies Bacillus licheniformis. Banyak kelebihan yang dimiliki oleh Bacillus licheniformis, seperti mudah untuk dikultur dan dimanipulasi serta menghasilkan spora yang dapat menyebabkan bakteri bertahan di kondisi panas, dingin, radiasi, dan kondisi lingkungan ekstrim lainnya. Apabila kondisi lingkungan membaik, maka spora akan kembali membentuk sel vegetatif. Lalu, dia menghasilkan enzim yang tahan basa dan tahan suhu tinggi, sehingga dapat dijadikan detergen dan dapat digunakan untuk memproduksi alfa amilase yang dapat aktif di suhu 90 derajat Celcius, serta dapat bertahan di suhu 105-110 derajat Celcius. Lalu bisa digunakan untuk memproduksi antibiotik komersial seperti bacitracin dan surfacin. Lalu ada salah satu spesies Bacillus lainnya, yaitu Bacillus megatherium. Bacillus megatherium merupakan bakteri gram positif yang ditemukan oleh De Bary 1 abad yang lalu. Ukuran bakteri ini sangat besar, yaitu 1,5 kali 40 nanometer. Oleh karena itu dinamakan Megatherium, yang berarti hewan yang besar dalam bahasa Latin. Dan berikut klasifikasinya. Yang berasal dari kingdom Bacteria, phylum Firmicutes, lalu kelas dari Bacilli, ordonya Bacillales, familinya Bacilliaceae, genusnya Bacillus, dan spesiesnya Bacillus megatherium. Ada pula kelebihan dari Bacillus megatherium ini. Selain sebagai agen detoksifikasi seperti yang tercantum dalam Chelpanayagam dan Vijaya 1989, serta menghasilkan enzim yang dapat berguna dalam aplikasi industrial seperti amilase. Lalu, sebagai bakteri non-patogen dan tidak menghasilkan endotoksin sehingga dapat diaplikasikan pada makanan dan industri pengobatan. Dapat tumbuh dalam sumber karbon yang bermacam-macam dan dapat ditemukan di beberapa tempat seperti dalam limbah dari industri daging dan industri lainnya. Peran Bacillus sp. Bacillus sp ini dapat dimanfaatkan pada tahap
persiapan lahan tambak, dan pembentukan air pada masa awal budidaya ikan atau udang. Pembentukan plankton, bakteri pembentuk vlog, menurunkan pH dan stabilisasi alkalinitas berupa pembentukan buffer atau penyanggah, bikarbonat asam karbonat dapat terlaksana. Selain itu, kandungan probiotik juga sangat berpengaruh pada organisme. Nah, selain memiliki peran yang sangat penting dalam aplikasi industri, seperti untuk produksi enzim, protein rekombinan, antibiotik, insektisida, dan asam amino, bakteri ini juga mudah untuk dikultur dan dimanipulasi, serta menghasilkan spora yang dapat menyebabkan bakteri ini bertahan di kondisi panas, dingin, radiasi, dan kondisi lingkungan ekstrim lainnya. Konsep dasar: membuat pakan alternatif dari bahan organik kulit pisang dengan cara melakukan fermentasi kulit pisang dengan menggunakan probiotik dari Bacillus sp, sehingga akan meningkatkan kandungan protein kasar dan menurunkan kandungan serat kasar kulit pisang. Mekanisme singkat: kulit pisang difermentasikan terlebih dahulu menggunakan bakteri Bacillus sp. Lalu, kulit pisang diolah menjadi tepung yang kemudian diolah kembali menjadi pakan ikan dengan mencampurkan bahan-bahan yang sudah ditentukan. Kemudian, pemberian pakan akan dilakukan secara rutin serta melakukan pengukuran pada ikan.